Perkenalkan, nama saya Denia Fitria Tandaresa. Nomor induk mahasiswa 20211002044 dari Fakultas Desain, Industri dan Kreatif, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan memperjelaskan atau mempresentasikan materi Bahasa Indonesia keterampilan berbicara. Apa sih itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Sebagai mitra pembicara sendiri, oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologi seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya ada keterampilan berbicara menurut para ahli. Yang pertama ada Iskandar Wasid 2010. Keterampilan berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Yang kedua ada dari Hermawan 2014. Yang artinya keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Yang ketiga ada Arsyad dan Mukti dari 1988. Keterampilan berbicara yang artinya keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang keempat ada Utari dan Nababan 1993. Yang artinya keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa tersebut dan kemampuan untuk menggunakan pada saat, kapan, dan pada siapa aja. Selanjutnya ada tujuan keterampilan berbicara. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak bicara. Menurut Hermawan 2014, tujuan keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Pertama, ada kemudahan berbicara. Yang itu, peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Kayak saya ini, yang saya agak kesusahan menggunakan kebicaraan. Ya, seperti tadi. Yang kedua, ada kejelasan. Untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Yang ketiga, ada bertanggung jawab, yang artinya latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat adalah membentuk pendengar yang kritis, yang artinya melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Yang kelima, ada membentuk kebiasaan, yang artinya membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah ataupun guru. Selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara itu ada banyak. Yang pertama ada bercerita. Bercerita adalah suatu cerita secara lisan atau walaupun bahan cerita berwujud di karangan tertulis. Yang kedua ada debat. Istilah debat itu tampak juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan yang seseorang yang berdebat ada ungkapan untuk seseorang yang senang debat, maka disebut suka debat atau jago debat. Yang ketiga ada diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal, terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim.
azim. Yang ke 5, sorry lupa, ada wawancara, yaitu wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan lewat televisi. Yang ke 6, Yang kelima ada pidato dan ceramah, yaitu pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk masyarakat pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah itu merupakan suatu kegiatan berbicara depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan dan kepada pendengar tertentu. Yang terakhir ada percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan, melalui telepon misalnya, dan tulis di chatroom. Selanjutnya ada teknik-teknik keterampilan berbicara, yaitu pertama ada berbicara dengan baik. Bicaralah, yang artinya berbicara ramah pada setiap orang. Perkataan artikulasi pun harus jelas agar tidak terjadi miscommunication. Yang kedua, Anda berbicara depan umum. Berbicara depan umum bukanlah soal bakat. Kemampuan tersebut bisa dilatih dengan kepercayaan diri dan dikuasai oleh bahan pembicaraan. Yang ketiga, Anda berbicara profesional, yaitu perlu mengenal teknik presentasi yang efektif, yaitu ada 3. Yang pertama ada faktor verbal yang dijumlahkan 7%, menyangkut pesan yang kita sampaikan termasuk kata-kata yang kita ucapkan. Yang kedua ada vokal, 38% totalnya, seperti intonasi, penekanan, dan resonansi suara. Yang ketiga ada faktor visual yang totalnya 55%, sebagai yakni penampilan kita. Yang keempat ini ada membuka dan menutup pembicaraan, yang itu untuk mengawali suatu pembicaraan. Adakanlah small talk seperti pengucapan selamat pagi, selamat siang, atau malam untuk memancing perhatian pendengar. Lemparkan ke joke ringan, selain itu baru ke topik utama agar tidak terganggu. Yang akhiri pembicaraan dengan ilustrasi dan sumarasi hasil pembicaraan di dalamnya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penilaian keterampilan berbicara. Menurut Arsyad dan Muknis 1988, terdapat 2 faktor yang harus diperhatikan oleh pembicaraan dalam peroleh keterampilan berbicara dengan efektif dengan baik, yaitu ada faktor kebahasaan dan non kebahasaan. Yang pertama ada faktor kebahasaan, yaitu ada 4. Yang pertama ada ketepatan ucapan. Ketepatan ucapan ialah seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tidak tepat atau cacat akan menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan, atau kurang menarik, atau sedikitnya bisa mengalihkan perhatian pendengar. Yang kedua, ada penempatan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Yaitu kesesuaian tekanan, nadi, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam pembicaraan. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. Ketepatan masalah yang dibicarakan dan durasi yang sesuai akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga, ada pilihan kata atau diksi. Diksi yang pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih terangsang dan akan lebih paham kalau kata-kata yang digunakan kata-kata yang sudah dikenal oleh pendengar. Yang terakhir ada ketepatan secara pembicaraan. Hal ini menyangkut penyampaian kalimat pembicara yang menggunakan kalimat efektif akan memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Yang kedua, faktor non kebahasan. Yang tadi itu pertama faktor kebahasan, dan sekarang ini ke non kebahasan. Yang ada
Satu, sikap yang wajar dan tidak kaku. Pembicara yaitu pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentu akan memberikan kesan pertama yang kurang menarik. Yang kedua, ada pandangan lurus harus diarahkan ke lawan bicara. Supaya pendengar dan pembicara betul-betul dalam kegiatan berbicara, maka pandangan pembicara harus sesuai. Pendengaran yang hanya tertuju pada satu arah akan menyebabkan pendengar merasa kurang diperhatikan. Yang ketiga, ada kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang artinya, dalam menyampaikan isi pembicaraan, seorang pembicara hendaknya memiliki sikap terbuka dalam arti dapat menerima pendapat pihak lain, bersedia menerima kritik, dia mengubah pendapatnya kalau ternyata memang keliru. Yang keempat, ada gerak-gerik dan mimik yang tepat. Mohon maaf, ini ada typo sedikit. Dan yang artinya gerak-gerik dan mimik yang terdapat pula menunjang efek yang berbicara. Yang kelima, ada kenyaringan suara, yaitu yang pas tingkat kenyaringan ini tentu disesuaikan dengan situasi, jumlah tempat pendengar, dan akustik. Yang ketujuh, ada kelancaran, yang artinya seorang pembicara yang berlancar berbicara akan memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Seringkali seorang pendengar pembicaraan terbicara terputus-putus. Ya, seperti saya tadi yang tadi saya lakukan. Bahkan antara bagian-bagian yang terputus itu diselipkan bunyi-bunyi tertentu yang sangat mengganggu penangkapan pendengar. Misalnya menyelipkan bunyi e, o, a, dan sebagainya. Yaitu ada selanjutnya relevasi atau penalaran. Yang artinya gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan kenyataan. Proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan haruslah jelas. Yang terakhir, ada penguasaan topik, yang artinya pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Tujuannya tidak lain supaya tidak yang dipilih betul-betul kuasai oleh pembicara. Yang selanjutnya adalah cara mengasah keterampilan berbicara nih. Kayak saya nggak bisa berbicara dengan sorry. Yang pertama, ada kembangkan keahlian berbahasa yang baik. Hal pertama yang harus dikembangkan dalam berbahasa adalah menambah perpendarahan kata-kata atau kosakata dan didukung dengan memperbanyak menulis dan membaca. Yang kedua, ada mengasah keahlian mendengar. Perhatikan setiap perkataan yang dilontarkan pembicara dalam menyampaikan argumen dan pendapat. Yang ketiga, ada bersikap kritis terhadap sudut pandang orang, yang artinya analisa setiap pendapat yang datang dan nilailah dari sisi baik dan buruknya. Yang keempat, memiliki teman belajar bersama. Ini bisa dilakukan dengan bergabung pada sebuah organisasi atau komunikasi yang bisa mendukung keterampilan berbicara. Yang terakhir, ada dalam keadaan emosional jangan paksakan untuk mengutarakan, yaitu karena pada situasi tersebut akal dan logika cenderung tumpul. Lebih baik dari kesempatan untuk diri sendiri untuk diam dan memikirkan kembali emosi stabil. Yang selanjutnya ada indikator-indikator keterampilan berbicara. Yang pertama, ada keterampilan sosial, yaitu adalah keahlian seorang dalam membaur bersama masyarakat, sedangkan keterampilan semantik adalah untuk memakai dan mengetahui setiap arti kata yang diutarakan. Maka dari seorang yang ingin punya keahlian berbicara dituntut untuk memiliki kosakata yang luas dan mendalam. Itu jika ingin rajin berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, ada keterampilan fenotik, yang artinya merupakan kecakapan dalam pengucapan kata. Bila dalam bahasa Inggris dinamakan pronunciation. Ya, that's it. Yang terakhir, ada keterampilan vokal, yang artinya adalah keahlian untuk membuat pendengar memiliki rasa emosional terhadap pembicara atau membuat
efek sentimen lah. Selanjutnya ada cara mengatasi kesulitan keterampilan berbicara. Ini yang cocok dengan saya. Oke, lanjut. Yang pertama ada memberikan waktu dan perhatian dalam percakapan penting. Maaf, ini karena ini relate dengan saya. Yaitu komunikasi yang efektif membutuhkan waktu dan pesan yang disampaikan harus dalam kesempatan yang tepat. Jika ingin berkomunikasi dengan atasan tentang kenaikan gaji, maka jangan lakukan hal ini saat sedang berjalan di lorong kantor atau saat sedang makan siang bersama. Yang kedua adalah lakukan kontak mata dengan lawan bicara, yang artinya akan sangat bermanfaat untuk mencerminkan perawakan orang yang sedang Anda ajak bicara. Kamu bisa menurunkan diri menjadi lebih rendah saat sedang berbicara dengan anak-anak, atau bisa juga dengan duduk dan berdiri tegak saat sedang berbicara dengan orang dewasa. Yang selanjutnya ada alasan penting meningkatkan kemampuan komunikasi. Artinya perlu dipahami bahwa keterampilan komunikasi merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Yang selanjutnya ada menciptakan kesan pertama yang baik. Yaitu kesan pertama sangatlah penting karena kesan pertama akan menentukan hubungan selanjutnya di antara kamu dengan orang yang kamu ketemui. Selanjutnya ada membangun hubungan lebih baik, yang artinya membangun hubungan yang lebih baik sangat penting untuk pertemanan dan berhubungan dengan atasan. Selanjutnya ada menonjol dalam karir. Yang artinya saat ini banyak perusahaan yang mengharuskan karyawan mereka untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Misalnya saja mengikuti rapat kerja dan melakukan presentasi di depan banyak orang. Yang selanjutnya adalah membuat banyak orang tertarik. Yang artinya berdasarkan ilmu psikologis, orang yang memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik akan lebih mudah untuk disukai oleh orang lain. Alasannya sangat sederhana, sebab komunikasi yang baik sangat berkaitan erat dengan dengan kepemimpinan dan kemampuan mereka. Yang terakhir ada menjadi pendengar yang baik. Meskipun banyak yang menyukai orang dengan kemampuan berbicara yang baik, namun jika kamu melakukannya secara berlebihan, orang tidak akan suka dengan hal ini. Tidak semua orang dengan mereka jika terlalu mencari perhatian. Keterampilan berkomunikasi yang baik sangat berhubungan dengan kemampuan untuk mendengarkan. Segitu saja saya menjelaskan tentang materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf sekali lagi untuk saya membicarakan ini dengan tidak lancar atau dengan ragu-ragu. Saya memang ragu, tapi saya mohon maaf banget. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.